Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries, asmara Aries, pertengahan bulan Mei 2024. Ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua Aries. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energinya bisa bolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke. Aries, asmara Aries, oke. Kartu gue bergelondongan. Aries, asmara Aries. Energinya dia dulu ya, terus nanti energi kamu ada Four of Swords di sini. Nine of Pentacles. The High Priestess. Nine of Swords. Ten of Wands. Edge of Cups. The Lovers. Oke. Knight of Wands. Oke. Ya. Oke. Energi dia dulu ya. Gitu ada Four of Swords, Nine of Pentacles. Oke. Oke, jadi aku rasa nih dia lagi dalam kondisi yang cukup oke. Ya, beberapa hal memang ada yang dia pikirkan soal kalian. Ya, soal hubungan kalian ada yang dia pikirkan dan mungkin ada yang dia renungkan. Dan dia mungkin pada proses berpikir bagaimana kedepannya hubungan kalian gitu. Jadi mungkin saat ini dia berpikir apakah kamu nanti bakal sama aku terus nggak gitu, aku bakal stay terus nggak sama kamu gitu, kamu beneran nggak sih orang yang aku pengen mendampingi hidupku jadi partner hidup selama ini gitu. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang kayak gitu yang arahnya keputusan besar ke depannya gitu, karena kita milih pasangan kan itu bagian dari keputusan terbesar ya dalam hidup ya gitu. Oke. Nine of Pentacles, aku rasa dia karena dia kenapa berpikiran seperti itu, salah satunya dia ingin melihat tentang hidup dia gitu. Dia ingin melihat tentang sebuah kehidupan, tentang hidup dia di mana kamu dan dia secara model hidup apakah cocok gitu. Jadi kenapa ada pertanyaan, kamu bakal stay terus nggak sama aku dan sebaliknya, aku bakal milih kamu nggak seterusnya gitu. Karena dia mikirnya udah kayak nyocokin nih diri kamu sama dia tuh cocok nggak secara kehidupan gitu. Secara kehidupan ini macem-macem ya, ada secara sosial, secara interpersonal gitu, intrapersonal atau interpersonal ya, terus secara karakter, secara gaya hidup, lifestyle dan semuanya gitu, cocok nggak sih gitu. Mungkin sebagai manusia, manusia yang berpasang-pasangan, kita nggak akan bisa cocok 100% dengan pasangan kita, tapi seberapa besar kita bisa toleransi dan seberapa besar kita bisa kompromi, disitulah PR-nya. Kalau kita udah nggak bisa kompromi, kalau kita udah nggak bisa toleransi, ya kita harus pikir ulang untuk melanjutkan hubungan ini. Itu sih. Dan saat ini dia lagi mikir ke sana, lagi berproses mikir ke sana gitu, yang kaitannya tentang gimana nih ke depannya tentang hubungan kalian ya gitu. Jadi cocok atau enggak nih secara status, background dan lain sebagainya. Beberapa orang memang terkadang mengabaikan bagian ini dan lebih memilih bagian oke lah yang penting cinta dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam perjalanannya kita nggak hanya bisa kayak mengandalkan cinta 100% gitu. Ada hal dimana kita harus realistis, ada hal dimana kita harus melihat kita tuh sekufu atau enggak, pinjem istilah Islam ya. Sekufu, kita sekufu, sefrekuensi lah ya, atau enggak gitu.
Kalau kita nggak sekufu, kalau kita nggak sefrekuensi, itu pasti akan susah untuk kompromi dan toleransi. Ini sih boundariesnya. Ini sih apa batasannya tuh di sini ya. The High Priestess dan Nine of Swords gitu. Kalau di sini di Nine of Swords, aku rasa dia saat ini cukup mikir dalam gitu ya. Jadi nggak hanya mikir sekilas, tapi dia mikir serius gitu. Mikirnya tuh deeply ya, thinking out loud. Ini udah in English. Ya, dia mikir keras lah ya untuk itu. Dan gak hanya sekedar mikir yang lalu lalang gitu lewat, enggak, tapi dia mikir bener-bener mikirin tentang hal ini, bagaimana kamu dan dia kedepannya cocok atau enggak gitu. Kenapa di sini ada The High Priestess gitu? Karena ada beberapa hal yang mungkin dalam prosesnya akhir-akhir ini, kemarin-kemarin atau beberapa tahun ini, ada beberapa hal yang di dalam diri dia tuh masih kayak ada insecure, masih ada aku layak nggak sih gitu, ada ketidaklayakan gitu, dan masih ada kayak belum pede 100% bersanding dengan kamu. Itu sih, jadi kenapa dia mikir ke sana, dan gimana mungkin kalau nanti ketemu jawabannya apa sih yang harus dia lakukan setelah itu ya. Oke, dan kita lihat energi kamu ada Ten of Wands, Eight of Cups, The Lovers, Knight of Wands. Oke, kalau ngomongin The Lovers, yaps, kamu sayang sama dia dan kayaknya kamu lebih oke nih kalau ada apa-apa nih gitu, aku harus berkorban. Oke, aku akan datang untuk berkorban gitu, aku akan lakukan semua hal untuk mempertahankan cinta ini, untuk mendapatkan cinta ini, untuk mendapatkan si dia gitu. Aku akan lakukan semua itu. Bahkan kalau kamu punya banyak uang dan pasangan kamu atau hubungan kalian membutuhkan effort yang luar biasa kaitannya dengan materi dan uang, kamu bersedia melakukan itu saking cintanya ya, aku rasa ya. Ten of Wands, Eight of Cups, Knight of Wands. Why ini kartu di sini ada awal di sini Ten of Wands. Oke, ya, ketidakberdayaan, bener ya. Jadi kamu bisa dan mau melakukan apapun untuk si dia, tapi ada batasannya, ada ketidakberdayaan, ada hal dimana kamu nggak bisa melalui itu semuanya sesuai karepmu dewe gitu, nggak bisa. Itu sesuai karepmu dewe nggak bisa. Masih ada hal-hal yang waduh nih, aku harus ketemu dia nih sekarang juga nih gitu. Dan misalnya ketemu nih LDR, tiketnya 10 juta, kamu nggak ada uang 10 juta atau tiketnya 5 juta, ya nggak bisa kan. Jadi masih ada hal yang kamu masih belum berdaya, dan kamu harus memberdayakan diri kamu ya. Jadi kamu harus berproses di sini, memberdayakan diri kamu. Selagi dia juga berproses mikir, kamu juga harus mikir dan action tentang keberdayaan diri ya gitu. Hal-hal yang membebani kamu secara materi, secara pikiran, secara spiritual, mental, itu harus kamu hempaskan ke sana. Cari solusinya, perbaiki apapun yang tidak baik dalam diri kamu ya. Beban ini nggak hanya beban soal materi saja, aku rasa ada beban, mungkin beban pikiran, beban diri, beban konflik diri dan macam-macam. Itu harus kamu beresin satu persatu ya. Ace of Cup dan Knight of Wands. Selagi kamu masing-masing kayak si dia mikir bagaimana nanti ke depannya dan berproses untuk memperbaiki insecurity dan ketidaklayakan, kamu pun juga harus berproses meninggalkan atau menghempaskan hal-hal yang membuat kamu terbebani, apapun itu ya gitu. Sehingga nanti kamu akan dapat cinta yang tanpa beban, cinta yang fulfill, cinta yang enak gitu ya. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. Oke, thank you so much for watching this video. See you next time Aries. Bye bye. Thank you udah subscribe, thank you udah like, comment, dan setia sama channel ini yang on off kayak si dia.